Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Rajan sebagai pengisi suara. Episode 4, PS YK3. Selamat mendengarkan semuanya. Mentari pagi merangsek ke permukaan bumi, cahayanya menusuk masuk lewat celah-celah gorden jendela kaca, menyinari ruangan yang memiliki pencahayaan redup. Di sana ada sebuah kemuang besar, masih setia dengan kegiatannya di sebuah sofa. Bulu matanya yang lentik masih saling merekat, enggan untuk terlepas seolah-olah jika dipisahkan bumi akan kiamat saat itu juga. Dengan suara dengkuran halusnya, menandakan ia masih berada dalam dunia bahagianya, dalam mimpi. Wajahnya begitu damai, tenang, seolah-olah ia adalah makhluk hidup yang tak pernah memiliki permasalahan hidup. Ia terlihat begitu cute dengan alis agak tebal, hidung mungil dan bibir merona yang tidak terlalu tipis, tanpa hiasan apapun. Siapapun yang melihatnya tidak akan tega membangunkannya. Semua itu tak terlepas dari sepasang mata yang menatapnya. Seseorang itu menelan ludahnya kasar. Ia tak tega menyentuh kepompong besar ini. Untuk kesekian kalinya, orang itu menoleh ke belakang. Di sana, di belakangnya, ada seorang makhluk lagi yang duduk menyender di kepala ranjang, menatap tajam ke arah kepompong besar itu juga. Aura iblisnya terlihat jelas dari cahaya merajap. Kemudian ia menjentikan ibu jari dan tengahnya hingga menghasilkan bunyi. Dan sepertian detik selanjutnya, biur! Kepompong malam itu basah kuyup. Ia tersentak, gelagapan menundukkan dirinya yang susah payah mengumpulkan nyawanya yang sebagian masih berada dalam dunia mimpinya. Kepompong malang itu tidak lain adalah Alicia Adara Binata. Salah deng, ia adalah Alicia Adara Prasetyo. Maaf membangunkanmu nyonya, Tuan akan berangkat ke kantor dan dia belum mandi, kata si pelaku penyiram. Di tangannya ember yang berisikan air. Tadi kini sudah kosong, masih ia pegang dengan santai, seolah tak merasa bersalah atas kelakuannya. Ia tak lain adalah si sekretaris Ali dengan tangan kanan si tuan suami, Daniel, si pemberi perintah atas insiden penyiraman itu. Alicia susah payah mengatur nafasnya. Ia kaget bukan main. Wajahnya kembas terkena seember air tiba-tiba. Dan lagi, hidungnya terasa perih kemasukan air. Semua itu tak lepas dari mata Daniel. Dan di sana, ia sudah terbahak-bahak memegang perutnya menyaksikan tontonan menarik yang diperankan istri dan sekretarisnya. Setelah tersadar, Alicia menatap sekretaris Ali bingung dengan maksud perkataannya tadi. Alicia mengabaikan makhluk yang masih terbahak di sana. Karena ia tahu kalau yang jadi bahan tawaan Daniel tak lain dan tak bukan adalah dirinya yang menyedihkan. Dan itu sudah biasa baginya. Penderitaan jadi bahan kebahagiaan orang lain. Ini sudah kebahagiaan nyonya, Tuan akan telat nanti, jelas sekretaris Ali melihat kebingungan istri tuannya. Alicia yang memicingkan matanya melirik sekilas ke arah Daniel, kemudian menatap lagi sekretaris Ali, meminta penjelasan yang jelas. Perkataan sekretaris Ali yang kedua tidak juga dia paham. Terus kenapa kalau kepagian? Emang ia tidak berangkat saja? Apa hubungannya denganku sih? Sampai tega pakai siram-siram segala. Hatinya gemuruh. Toh kami juga bukan suami istri sungguhan. Jadi tak perlu harus mengantar suami ke mobil, harus mencium tangannya kan? Hatinya lagi. Ingin sekali ia berteriak menyuarakan isi hatinya. Namun ia tak cukup keberanian. Ingat ialah yang selalu salah di mana-mana dan bagaimanapun kondisinya. Alhasil, ia hanya diam. Sudahlah Ali, dia memang lalot, tak ada gunanya dia hidup, seru Daniel dari ranjang, menyaksikan kebingungan gadis bodoh di sana. Kemudian dia melesat kamar mandi, namun saat berada di ambang pintu, Daniel berbalik. Ali beritahu padanya mengenai tugas-tugasnya secara detail, jangan ada yang ketinggalan, seinci pun, mengingat dia itu manusia lalot terbodoh di dunia. Cemoohnya panjang lebar, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Apa Tuan sangat marah sampai ia berbicara panjang lebar begitu? Batin sekretaris Ali menjadi awas. Sekretaris Ali kemudian mengeluarkan buku tebal, warna hitam dari tas pinggirnya, seperti buku skripsi dan juga terjilid dengan judul Tugas Nyonya Muda Prasetyo. Plus berstatus halaman itu. Baiklah Nyonya, tolong pelajari ini. Ini adalah tugas-tugas Nyonya menjadi istri Tuan Daniel. Menyerahkan buku fiksi yang terlihat seperti buku ilmiah itu. Alicia mengambil buku itu, membaca sampulnya. Ia memiringkan kepala. Kemudian ia tidak lama terbahak. Jangan bercanda. Tawanya terlepas begitu saja. Ini sangat konyol pikirnya. Bukankah ia hanya istri pengganti yang kapan saja ia bisa ditendang keluar dari sana ini? Bisa besok, lusa, atau bahkan nanti siang.
saat kakaknya Maura sudah siap mengambil posisinya kembali. Sekretaris Ali tercengang dengan gadis depannya. Ia tahu betul kalau gadis ini hanyalah istri pengganti, namun alih-alih menolak, gadis itu dengan sukarela melakukan itu, padahal ia juga nona muda dari keluarga Dinata. Dan sekarang, gadis ini tertera seolah ini lucu baginya, padahal baru saja dia mendapatkan penganiayaan yang sialnya itu ialah pelaku penganiayaan tersebut. Alicia tidak peduli dengan lelaki di depannya, tawanya lepas begitu saja. Ia merasa lucu dengan semuanya, tentang garis hidupnya hanya bisa dijadikan boneka bagi orang-orang di sekitarnya. Dan sekarang apalagi, ia harus belajar jadi istri yang baik katanya. What the hell, buang-buang waktu saja. Saya tidak bercanda Nyonya, sebaiknya Anda menurut. Kalau Anda tidak mau seperti tadi terulang lagi, sahut sekretaris Alis tegas. Hei, ini hanya akan buang-buang waktu. Kau tahu itu pasti, jawabnya menatap sekretaris Alis setelah tawanya reda. Lagian, saya sudah tahu tugas saya selama menjalani peran ini. Saya sudah menandatangani kontrak pernikahan tahu, sungutnya. Saya tahu, dan baguslah kalau Nyonya sudah tahu tugas Nyonya. Tapi melihat kejadian barusan saya ragu kalau Nyonya hanya bergurau. Menyembunyikan senyuman mengejek, menatap tatapan Alicia. Untuk saat ini yang harus saya pastikan adalah kemauan Tuan Daniel harus terlaksana. Lanjutnya dengan suara dingin. Alicia mengerjap dan menahan lidahnya kasar, mendapat tatapan dingin sekretaris Ali. Gak tuan gak sekretaris, sama-sama manusia pencabut nyawa. Alicia membatin. Ia sadar akan situasinya. Baiklah, saya akan membacanya. Dan kalau bisa saya akan mengambil revisi di sini untuk skripsi saya nanti. Pasrah Alicia. Ia menimbang-nimbang buku tebal itu. Good, kalau begitu saya permisi Nyonya. Sekretaris Ali pamit undur diri, membungkukkan kepala ke Alicia. Alicia mendengus kesal di buatnya. Namun saat sekretaris Ali hendak berdalih, ia teringat sesuatu. Mulailah tugasmu Nyonya muda, jangan hanya duduk diam di sana. Kemudian berbalik hendak keluar. Nyonya, aku bukan Nyonya, aku Nona. Panggil Alicia sembal dengan panggilan Nyonya itu. Anda memang Nyonya muda. Setidaknya untuk kali ini Anda Nyonya muda Prasetyo. Entah kalau panggil selanjutnya. Balas sekretaris Ali tanpa berbalik dan melangkah lebar meninggalkan Alicia yang menyediakan itu. Ya, terserahmu, teriak Alicia jengkel, mendang-mendang kakinya ke depan, seolah ada sekretaris Ali dan Setuan, suami Daniel di sana. Alicia seketika menematung, matanya mengerja beberapa kali, kaki kanannya yang menggantung perlahan ia tarik untuk kembali ke sisi kirinya, kemudian ia berbalik ke arah suara dan sontak matanya membulat sempurna dengan pemandangan di depannya. Ais, batinnya berutuki nasibnya. Oke para pendengar semua, terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.